Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Masih semangat ya? Masih, Bu. Masih. Oke. Untuk Gerontik, kemarin sudah mempelajari tentang komunikasi pada lansia. Ya, jadi hari ini saya akan melanjutkan tentang masalah yang umum terjadi pada masalah komunikasi dengan lansia. Ada yang punya pengalaman berkomunikasi secara sering dengan lansia? Ada yang mau sharing? Ada yang tinggal satu rumah dengan kakek nenek di rumah? Iya, Bu. Siapa? Spita, Bu. Oke. Bisa sharing bedanya berkomunikasi dengan lansia itu seperti apa? Harus lebih sabar, Bu. Harus lebih sabar. Sabarnya kenapa? Karena susah dimengerti, Bu. Kayak apa namanya? Kalau kita jelasin itu harus 2 kali kayak gitu, Bu. Harus 2 kali. Berarti kira-kira ada masalah nggak? Maksudnya kenapa harus dijelaskan lebih dari 1 kali? Masalahnya di mana? Ya mungkin kalau berkomunikasi itu harus lebih yang jelas gitu, Bu. Harus lebih jelas apanya, suaranya atau kalimatnya? Kalimatnya, Bu. Kalimatnya. Berarti tadi satu harus diulang, gitu ya. Iya, Bu. Kemudian harus pelan. Harus pelan dan mencari kalimat yang mudah dipahami. Mencari kalimat yang mudah dipahami. Oke, terima kasih. Ada yang lain yang mau share pengalaman berkomunikasi dengan lansia? Siapa yang tinggal dengan kakek nenek? Atau saya berkomunikasi nggak ada masalah, Bu, seperti berkomunikasi dengan teman mungkin? Ada yang punya pengalaman begitu? Ada yang mau share? Sebelum kita lanjutkan? Oke, kita lanjutkan ke materi ya. Iya, Bu. Oke. Nah, hari ini yang akan kita bahas adalah masalah umum yang terjadi pada lansia dengan masalah komunikasi. Seperti tadi yang disampaikan, ada masalah kita harus menyampaikannya pelan-pelan. Kemudian kita harus menyampaikannya dengan lebih sabar gitu ya. Nah, komunikasi itu pada lansia yang harus diperhatikan adalah kondisi fisiknya. Jadi yang harus kita perhatikan pertama adalah kondisi fisiknya, kemudian kondisi psikologisnya dan lingkungan di sekitarnya. Dan kita perlu untuk berkonsentrasi penuh selama kita berkomunikasi dengan lansia sehingga bisa terbentuk komunikasi yang efektif. Nah, kemudian teknik berkomunikasi dengan lansia. Kemarin sudah sempat
praktek belum untuk komunikasi dengan lansia? Sudah dipraktekkan? Ya, Bu. Ketika pelajaran komunikasi, pernah komunikasi dengan lansia? Sudah, Bu. Sudah. Kemarin untuk bab berkomunikasi sudah membuat video? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Oke. Ada yang ini apa namanya? Dari langkah-langkah yang ini kira-kira mana yang perlu waktu yang lebih banyak? Pada tahapan apa? Ketika berkomunikasi dengan lansia. Kemarin yang diajak berkomunikasi keluarga sendiri atau orang lain? Saya orang lain, Bu. Tetangga, Bu. Tetangga. Orang Oke. lain, Bu. Oke. Jadi untuk teknik berkomunikasi dengan lansia yang pertama harus asertif. Jadi kita harus menerima, kita harus paham, kita harus menunjukkan sikap peduli, sabar gitu ya. Jadi kita harus memperhatikan apa saja yang disampaikan oleh lansia. Kemudian responsif. Jadi kita harus memperhatikan reaksinya. Kemudian perubahan sikapnya. Dan yang ketiga fokus. Jadi kita harus fokus kepada lansia dan fokus pada tujuan apa komunikasi yang kita lakukan. Jadi kalau misalnya sudah mulai melebar, nanti agak diarahkan lagi ke bagian yang ingin kita yang ingin kita capai gitu ya. Kemudian suportif. Jadi ada perubahan yang terjadi pada lansia, kita harus memperhatikan itu. Jadi ketika lansia berbicara, kita merespon dengan senyum misalnya, atau misal, oh iya ya Mbak, G, gitu ya. Jadi ada respon untuk bentuk support. Kemudian klarifikasi. Jadi kalau misalnya seperti tadi, kita harus memastikan apakah lansia bisa memahami apa yang kita sampaikan. Jadi perlu ada klarifikasi. Jadi memang kita harus menjelaskannya bisa lebih dari satu kali. Jadi kita harus mengklarifikasi apakah yang dipahami oleh lansia atau yang ditangkap oleh lansia itu sesuai dengan apa yang kita sampaikan. Kemudian sabar dan ikhlas ya. Jadi karena ada beberapa perubahan pada lansia, kemungkinan komunikasi tidak bisa berjalan seperti kita berkomunikasi dengan orang dewasa. Kemudian hambatan komunikasi dengan lansia itu biasanya karena 3 hal ini. Jadi ada sikap agresif dari lansia, kemudian ada sikap non-asertif, dan gangguan neurologis. Jadi apa saja sikap agresif, sikap asertif, dan neurologi itu? Jadi kita lihat. Untuk sikap agresif. Jadi yang pertama adalah lansia itu kan pasti jauh lebih tua daripada kita. Jadi ada keinginan atau ada beberapa perilaku yang ditunjukkan, misalnya dia berusaha untuk mengontrol atau mendominasi. Jadi misalnya kita lagi ngomong, terus beliaunya akan berusaha mengontrol kemana arah pembicaraan. Kemudian akan mendominasi mayoritas dari percakapan. Kemudian karena yang ngajak ngomong tadi lebih muda, biasanya kalau ada sikap agresif itu dia cenderung meremehkan. Kemudian mempertahankan haknya. Jadi dia tidak mau diganggu misalnya. Atau menonjolkan diri sendiri. Jadi cerita yang tidak bisa dipotong, cerita masa lalu atau cerita apa, pokoknya cerita tentang dirinya gitu ya. Kemudian biasanya kalau misalnya ada sikap agresif ini yang kelima, jadi mempermalukan orang lain, karo to awakmu misalnya. Nah, kemudian sikap non-asertif yang bisa menjadi hambatan dalam berkomunikasi, itu contohnya adalah yang pertama menarik diri jika diajak berbicara, apalagi misalnya tidak kenal. Jadi perlu teknik khusus untuk mengajak berbicara. Kemudian dia merasa tidak sebaik orang lain. Kasus-kasus seperti ini nanti akan kita temui, banyak kasus seperti ini ketika nanti kita jalan-jalan di panti Werda.
Ya, jadi ada perasaan tidak berdaya, "Oh, aku ini ditaruh di sini sama anak-anak," dan sebagainya, dia akan bercerita. Kemudian tidak berani mengungkapkan apa yang dia yakini, kemudian akhirnya dia pasrah. Jadi membiarkan orang lain membuat keputusan untuk dirinya karena dia merasa, "Ya sudah, aku sudah tidak punya siapapun," akhirnya pasrah. Mau diajak kemana, mau diapakan gitu ya. Kemudian tampil pasif, diem aja, nanti akan kalian temui yang seperti ini. Jadi ketika ada kegiatan dia diem aja gitu. Atau mengikuti kehendak orang lain, oh diajak temennya ke depan dia ikut gitu. Jadi pasrah aja. Kemudian mengorbankan kepentingan dirinya untuk menjaga hubungan baik dengan orang lain. Nah, kemudian gangguan neurologi ini kebanyakan itu terkait dengan masalah penurunan psikofisiologis pada lansia. Jadi ada gangguan bicara, kemudian penurunan daya pikir. Jadi beliaunya itu bisa lupa apa yang tadi kita sampaikan. Kemudian beliaunya juga kadang lupa apa yang baru saja disampaikan. Kemudian ada yang ketiga adalah mudah tersinggung. Jadi kalau misalnya lagi ini tiba-tiba raut wajahnya berubah ketika kamu berkomunikasi, tiba-tiba kok wajahnya kayak merengut atau gimana gitu ya. Nah, itu coba dihentikan dulu, diklarifikasi karena ada faktor yang nomor 3 ini. Jadi beliaunya itu mudah tersinggung ketika berkomunikasi. Bisa jadi kita nggak sadar gitu. Kita ngomong apa ya tadi ya yang membuat perubahan perubahan ekspresi gitu. Jadi harus diklarifikasi ulang pelan-pelan. Kemudian sulit menjalin hubungan. Jadi lansia itu ada yang dia tidak mudah berteman, jadi tidak mudah percaya. Dia tidak mudah percaya kepada orang lain. Kalau misalnya kamu nyapa, paling dilihat aja, belum senyum. Oh, kalau misalnya sudah beberapa kali ketemu, baru beliaunya akan merespon. Oh, kayaknya pernah ketemu gitu ya. Kemudian ada gangguan pendengaran. Ya, tadi seperti disampaikan sama Puspita tadi, harus diulang, Bu. Harus pelan-pelan. Nah, karena memang pada lansia itu ada gangguan, ada penurunan fisiologis. Jadi bisa jadi ada gangguan pendengaran. Jadi kita harus pelan-pelan dan mengklarifikasi. Mbak tadi apa namanya? Saya tadi ngomong apa? Atau misalnya kalau misalnya tidak berespon, Mbak di ini apa namanya bisa disentuh. Kalau misalnya memang tidak mendengar bisa dikeraskan suaranya, tetapi harus tetap dijaga intonasinya. Nanti bisa jadi salah paham, dikira membentak. Padahal kita hanya mengeraskan volume gitu ya. Jadi keraskan volume tetapi harus tetap lembut biar tidak ada kesan membentak. Jadi kembali lagi ke pasal 3, beliaunya itu kemungkinan ada mudah tersinggung. Jadi harus dijaga intonasinya, jangan sampai ada kesan kok aku dibentak sih gitu ya. Kemudian ada gangguan penglihatan. Jadi kok aku nyopo nggak dibales ya, kok aku nyapa beliaunya tidak senyum ya, jangan suudon dulu. Jadi kemungkinan ada gangguan penglihatan. Jadi para lansia itu tidak tahu siapa tadi yang menyapa gitu ya. Jadi akhirnya tidak merespon. Kemudian ada gangguan fisik. Jadi karena ada gangguan fisik yang dirasakan, akhirnya para lansia itu ada keengganan untuk melakukan komunikasi. Nah, kira-kira dari 3 gangguan atau 3 hambatan yang tadi, yang mana yang paling sering kalian temui? Ada yang mau sharing? Yang paling sering kalian temui dari gangguan yang ada tadi pada komunikasi dengan lansia berdasarkan pengalaman kemarin ketika sudah simulasi komunikasi dengan lansia. Kesulitannya di mana? Gangguan pendengaran, Bu. Gangguan pendengaran. 1, ada lagi. Gangguan penglihatan. Gangguan penglihatan. Oke, ada lagi. Mudah tersinggung. Mudah tersinggung. Terus, apa lagi? Mungkin ada yang nggak ada di faktor-faktor yang tadi?
Berdasarkan Bicara pengalaman yang kemarin? terus-menerus, Bu. Bicara Henti-henti. terus-menerus. Oke, jadi mendominasi gitu ya. Cerita tentang Iya, apa? Bicara terus-menerus itu ceritanya tentang apa? Kejadian masa lalu, Bu. Kejadian masa lalu tentang dirinya. Iya, Bu. iya, Bu. Oke, ada yang lain? Ada yang punya pengalaman yang lain? Dari yang sudah disebutkan tadi sudah ada 4. Ada yang lain? Biasanya pengen benar sendiri gitu, Bu. Pengen benar sendiri. Oke. Kemudian ada yang lain? Jadi cadangan sabarnya, jadi poin yang terakhir tadi untuk teknik komunikasi dengan lansia, poin yang terakhir adalah sabar dan ikhlas. Itu yang harus banyak cadangannya ya. Jadi kalau saya bilang keperawatan gerontik itu selalu saya sampaikan bahwa keperawatan gerontik itu adalah kombinasi dari keperawatan jiwa dan keperawatan anak. Kira-kira ada yang tahu kenapa keperawatan gerontik itu adalah kombinasi dari keperawatan jiwa dan keperawatan anak? Karena mengasah kesabaran, Bu. Mengasah kesabaran. Oke, ada yang lain? Apa persamaan dari keperawatan gerontik dengan keperawatan anak dan keperawatan jiwa? Melatih komunikasi kepada pasien, Bu. Komunikasi Soalnya kepada itu, pasien. Bu, kebanyakan orang-orang tua itu kalau yang sudah lansia itu sifatnya kembali ke anak-anak lagi, Bu. Kembali ke anak-anak lagi gitu ya Mbak Trisna ya? Iya, Ya, ada yang lain? Kalau di keperawatan jiwa gimana? Kalau kita komunikasi dengan pasien jiwa gimana? kan itu, Bu, kebanyakan kan kalau lansia kan sudah tidak bekerja lagi ya, Bu, ya sudah tidak produktif. Jadi mungkin dia sudah nggak punya pekerjaan gitu, nganggur, jadi mentalnya nggak siap gitu mungkin, Bu. Mentalnya. Oke. Perubahan mental. Oke, jadi gini, selain yang itu, ada beberapa perubahan perilaku pada lansia memang. Jadi kalau misalnya kita berkomunikasi dengan para pasien jiwa misalnya, kita boleh marah nggak sih? Nggak Kita boleh, boleh Bu. marah nggak sih? Oke, Bu. Nanti dimarahin balik. Jadi secara prinsip kita boleh marah nggak sih? Jadi kira-kira apa yang dia lakukan, apa yang dilakukan oleh orang jiwa, kita akan selalu mengabaikan, oh iya sih, mungkin dia tidak sadar apa yang dia lakukan. Dan mereka selalu merasa mereka yang paling Benar. benar. Ya, jadi harus diklarifikasi ulang kalau pada gerontik. Jadi kalau pada pasien jiwa misalnya yang menarik diri ada teknik khusus. Sama dengan lansia ketika dia menarik diri. Jadi kita menggunakan pendekatan itu. Kemudian pada pasien anak, misalnya, pasien anak kita harus ekstra sabarnya gitu ya. Jadi kalau misalnya kita bisa sabar berkomunikasi dengan anak-anak, maka harusnya kita juga bisa sabar berkomunikasi dengan para lansia. Ya, jadi tidak ada istilah, yo kalau anak-anak Bu lucu. Ya, kan misalnya anak-anak itu bisa BAK, BAB di tempat. Perawatnya nggak akan marah kan? Kalau misalnya anak-anak BAK, BAB di tempat atau misalnya di pempesnya misalnya. Di pempesnya Karena sudah mewajarkan. melebihi kapasitas pempesnya misalnya. Nah, kira-kira perawatnya marah nggak? Enggak, Bu, karena sudah mewajarkan. Sudah wajar. Kenapa pada lansia marah? Soalnya nggak wajar, Ayo, Bu. nggak wajar. Masa? Mereka sama, mereka pakai pempes lagi. Katanya tadi kembali ke anak-anak. Oh, iya Ya, gitu, Bu. nah, jadi tensinya harus dijaga. Seperti kita berkomunikasi dengan anak-anak. Dan kita berkomunikasi dengan pasien jiwa. Ya, jadi kalau misalnya pada anak-anak ketika mereka melakukan hal yang seperti itu, kita tidak marah, artinya perawat itu bisa menjaga emosinya, itu harusnya pada lansia
juga akan sama. Ya, jadi tidak akan ada sebenarnya istilah kalau misalnya dulu ketika anak-anak itu ibunya bisa merawat, tapi pada kenyataan yang kita hadapi di masyarakat itu, ketika lansia itu sudah berusia lanjut gitu ya, anak-anaknya banyak yang angkat tangan untuk merawat, gitu ya. Itu akan kalian temui, banyak yang akan kalian temui itu di panti werda. Jadi kalau misalnya disadari bahwa komunikasi dengan lansia atau merawat lansia ketika di keperawatan gerontik adalah kombinasi dari keperawatan anak dan keperawatan jiwa. Harusnya cadangan sabar kita sebagai perawat gerontik gitu ya. Itu sebanyak atau seluas pasien atau perawat yang ada di ruangan anak dan ruangan jiwa. Gitu. Jadi kalau misalnya lansianya ini kembalikan lagi, oh iya ini harus sabar seperti perawat anak dan perawat jiwa, gitu ya. Oke, jadi ini coba saya ajak kalian untuk nonton satu video. Nggak bisa tampil, oh bisa. Bisa terlihat? Bisa, Bu. Ya, Bu. Bisa, Bu. Suaranya ada? Nggak ada, Bu. Ada? Nggak ada, Bu. Kecil, Bu, suaranya. Suaranya nggak ada ya? Nggak ada, Bu. Oke, coba sebentar. Ada yang pernah nonton video ini? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum. Belum. Oke. Coba. Audionya sudah otomatis join. Waktu mau share screen itu Bu, ada yang share sama audio atau share sama audio itu. Udah. Oke. Τι είναι αυτό? Ρασπουργίτη. Τι είναι αυτό? Μόλις τώρα στο παπατέρα, Σπουργίτη είναι.
αυτό? Ένα σπουργίτη είναι, πατέρα. Ένα σπουργίτη. Σπουργίτη! Τι είναι αυτό? Γιατί το κάνεις αυτό το πράγμα, μπορείς να πεις? Τόσες φορές σου είπα, είναι ένα σπουργίτη! Δεν το καταλαβαίνεις! Πού πας? Δυνατά. Σήμερα ο μικρός μου γιος που πριν λίγες μέρες έκλεισε τα 3 καθόταν μαζί μου έξω στο πάρκο όταν ένας σπουργίτη ήρθε και κάθισε απέναντί μας. Ο γιος μου με ρώτησε 21 φορές τι ήταν αυτό και του απάντησα και τις 21 φορές ότι ήταν ένα σπουργίτη. Τον αγκάλιασα τρυφερά και τις 21 φορές που μου έκανε την ίδια ερώτηση, ξανά και ξανά, χωρίς να εκνευριστώ, νιώθοντας στοργή για το αθώο μου αγοράκι. Oke, dari video tadi, kira-kira lansia ketika berkomunikasi, itu ada yang diulang-ulang seperti itu atau tidak? Ada, Bu. Ada. Tadi sama dengan anak-anak ya. Jadi ketika ayahnya bertanya beberapa kali, itu anaknya sudah high tension gitu ya, sudah meningkatkan volume dan ini apa namanya, nadanya sudah naik. Kemudian ketika dia anak-anak, dia bertanya lebih banyak daripada ayahnya bertanya, tapi ayahnya tidak sekalipun menaikkan nadanya, bahkan selalu dipeluk setiap kali bertanya. Ya. Jadi kalau misalnya kita bisa sabar dengan anak-anak, harusnya kita juga bisa sabar dengan lansia. Karena memang ada beberapa masalah yang terjadi, artinya masalah yang umum terjadi pada komunikasi dengan lansia. Dan sebenarnya perubahan-perubahan itu tidak disadari oleh para lansia itu. Jadi misalnya dominasi, ada perubahan perilaku seiring dengan penurunan psikologis dan fisiologisnya, atau misalnya ada tadi gangguan pendengaran. Bisa jadi mereka tidak menyadari bahwa mereka ada penurunan pendengaran. Jadi ketika kamu pelan, beliaunya tidak bisa mendengar. Tapi ketika kamu keraskan, akhirnya merasa dibentak gitu ya. Jadi harus tadi kembali lagi ke teknik komunikasi tadi untuk mensiasati masalah-masalah yang terjadi atau muncul pada komunikasi dengan lansia. Ada yang ingin didiskusikan? Silahkan. Ada yang ingin didiskusikan untuk komunikasi dengan lansia pada masalah yang umum terjadi dengan masalah komunikasi pada lansia? Silakan.
Halo? Ada yang mau ditanyakan? Saya Bu, Iya, Mbak Niken. kan lansia kan memang kalau ngobrol itu kan harus diulang-ulang. Kadang kan kita juga terpancing emosinya. Biar bisa mengontrol emosinya itu seperti apa? Biar nggak kepancing marah juga. Biar nggak kepancing marah juga. Oke, temennya yang lain ada yang ingin menanggapi? Yang punya Sabar Mbak pengalaman? Niken. Mbak Trisna, monggo. Sabar Mbak Niken. Sabar Mbak Niken. Pertanyaannya Mbak Niken, caranya sabar gimana gitu ya Mbak Niken ya? Iya Bu. Ya, Tetap harus sabar. Tarik nafas, buang. tarik nafas, buang. Gitu katanya Mbak Trisna, Mbak Niken. Ada yang lain yang ingin share pengalaman gimana caranya sabar ketika lansia itu bertanya berulang-ulang gitu ya. Ada yang mau share, ada yang mau menanggapi teman-temannya. Pertanyaannya Mbak Niken tadi. Puspita, gimana kemarin ketika harus berkali-kali menjawab atau berkali-kali menjelaskan gimana caranya biar bisa sabar? Ya cuman diam aja Bu, kayak jawabnya cuman ya gitu gitu. Ya kayak sabar gitu Bu, sampai oh iya kayak gitu. Ya udah gitu Bu. Tarik nafas Bu yang dalam. Oh, katanya Nadia tarik nafas yang dalam Mbak Niken. Jadi kalau kalau misalnya sudah nanya langsung oke, sabar gitu. Gitu ya Mbak Nadia ya? Iya Bu, ingat kalau itu orang tua. Oh iya, ingat kalau itu orang tua, betul ya. Ingat kalau itu orang tua, iya. Kadang lupa ya Mbak Niken, Mbak Nadia ya kita ya. Kalau misalnya Iya Bu, yang kita kebawa ajak emosi. komunikasi itu adalah orang tua yang banyak berjasa membesarkan kita gitu ya. Nah, itu mungkin bisa jadi salah satu tipsnya Mbak Niken ya. Jadi harus satu ekstra sabarnya gimana? Mengingat bahwa beliaunya itu adalah orang yang paling kita sayang. Kemudian beliaunya itu adalah lansia dengan beberapa keterbatasan dan penurunan fungsi. Kemudian beliaunya itu adalah orang yang sangat berjasa untuk menjadikan kita itu kita yang sekarang gitu. Ada yang lain, ada yang mau menambahi? Mbak Dita, gimana Mbak Dita? Caranya sabar berkomunikasi dengan lansia. Lapang dada Bu. Lapang dada. Ya apa lapang dada itu Mbak Dita? Ini buang pikiran yang negatif-negatif biar sabar Bu. Jadi penyemangat kita, jadi penyemangatnya lansia. Nanti sabar. Oke, sabar. Ada yang lain? Kira-kira bisa diterima gitu ya Mbak Niken ya? Caranya untuk sabar tadi ya Mbak Niken ya? Selain tips dari teman-temannya tadi. Iya bisa Bu. Oke, ada yang lain? Atau misalnya, Bu, saya kemarin waktu komunikasi itu ada saya menemukan masalah yang seperti ini misalnya. Ada yang mau didiskusikan? Lupa-lupa terus Bu. Lupa-lupa terus? Oh, ketika berkomunikasi. Jadi lupa apa yang kita sampaikan. Iya Bu, kan sebelum Mhm. apa ya kayak tag video gitu kan kayak konsultasi dulu gitu loh Bu, apa yang mau Mhm, dibicarakan. mhm. Terus emosinya itu kayak marah gitu, aku nggak bisa kayak gitu, kayak sudah menyerah duluan sebelum dicoba kayak gitu Bu. Waktu kontrak mau take video. Iya Bu, jadi Akhirnya akhirnya, ulang-ulang mengatasinya gimana Mbak Puspita kemarin? ya mengatasinya itu Bu, kayak kalimatnya kan agak panjang, terus Mhm. nanti kayak ya udah kalimatnya diganti seperti ini aja, kayak langsung on point-nya kayak gitu Bu. Heeh.
Berarti pertanyaannya tidak terlalu panjang gitu ya. Iya. Biar lansia Jawabannya bisa langsung menangkap dan bisa langsung menjawab. iya, Bu. Ya, jadi kembali lagi tadi harus diperhatikan faktor lingkungan, faktor fisik dan energinya. Ya, karena energinya lansia nggak sebanyak kita. Jadi bisa jadi para lansia itu tidak bisa berlama-lama. Ya, karena energinya berkurang. Beda dengan temanmu. Kalau temanmu mau ajak ngobrol sak jam, oke. Ayo, ayo gitu. Apalagi di video itu misalnya ada salah, cut, harus take ulang atau gimana gitu ya. Jadi tadi harus diperhatikan kondisi fisik dan energinya. Ada yang lain. Yang lainnya kemarin lancar-lancar aja komunikasinya. Kemarin rata-rata lansianya usianya berapa? Lebih dari 60 tahun? Iya, 60 tahun, Bu. Aku. Iya Bu, lebih dari 60. 60. Ada yang mengalami gangguan ini, pendengaran? Ya, Bu. Enggak Bu. Tidak, Bu. Tidak Bu. Nggak ada ya? Berarti kan komunikasinya lancar, artinya tidak ada masalah dengan pendengaran, tidak ada masalah dengan ini apa namanya komunikasi verbalnya, bisa bisa menjawab semua pertanyaan gitu ya? Ada, Bu. Oh ada, Masalahnya apa? itu Masalahnya apa? itu Bu, cari lansianya. Cari lansianya. Akhirnya nemu Kakek tetangga, nenek akhirnya sudah oh, meninggal. akhirnya nemu Akhirnya tetangga ya Mbak Trisna ya. iya pinjam neneknya teman. Tapi sebelumnya pernah kan berkomunikasi? Belum pernah ketemu Bu. Oh, Jadi belum pernah. pertama kali ketemu langsung minta video bareng gitu Bu. Jelasin dulu dari awal gitu. Oh, ya, Terus malah kalau mau tag malah ulang ini itu berarti. Malah enak kan apa namanya benar-benar menerapkan teknik komunikasi dari awal karena kita nggak kenal. Kalau kita kenal tiap hari pernah ketemu, kalau ini kan butuh trust dulu. Kamu siapa gitu kan. Jadi harus pendekatan dulu gitu ya. Kehambatannya kemarin gimana Mbak Trisna? ya kalau salah gitu gak bisa tag ulang Bu. Soalnya mau gimana lagi Bu, ya sudah gitu. Satu kali tag itu aja. Jadi gak pakai kayak nanti jawabnya gini ya Bu. Tidak kayak gitu Bu. Nanti kayak ya udah jawab seadanya aja gitu akhirnya. Jadi nggak kayak yang berencana gitu. Nanti teksnya gini, jawabnya gini. Enggak. Jadi kayak kayak oh orangnya jawab gini. Akhirnya mikir lagi waktu di video bilang apa lagi ya gitu Bu. Berarti bagus kan real komunikasi berarti. Artinya jawaban lansia kan kita nggak tahu dia akan jawab apa. Kemudian ketika tengah-tengah ada ini kita harus mikir lagi ini harus gimana untuk menjaga tetap berkomunikasi gitu ya. Iya Bu. Ada yang lain kemarin? Ada yang pengalaman yang berbeda? Ya, Bu. Selain tadi Di harus diulang-ulang. pendengaran. Gimana Mbak Dita? Di pendengarannya. Jadi kita itu ngomong padahal udah keras, tapi tetap nggak dengar lansianya lah. Kita itu harus pakai bahasa isyarat gitu loh, Bu. Kayak nunjuk-nunjuk gitu. Baru paham. Kalau suaranya itu nggak dengar-dengar orangnya. Oke, ini ada lagi satu pengalaman dari Mbak Visa ya, Mbak Dita. Itu bagus. Jadi kalau misalnya lansia itu kita sudah mengeraskan suara, tapi lansia masih tidak mendengar, kita bisa menggunakan tadi bahasa bantuan ya, bahasa isyarat. Atau misalnya langsung ditunjukkan maksud kita apa gitu ya. Sehingga lansia bisa mengerti tanpa kita harus teriak. Ya, tapi masih bisa mendengarkan ya Mbak Dita ya. Ketika kita apa namanya kita menaikkan volume itu masih bisa dengar tapi ya. Masih, Bu, tapi sedikit-sedikit gitu loh. Kayak apa, Bu ya? Lola gitu loh, Bu. Lambat.
Oke, jadi pemahamannya itu kita harus pelan-pelan gitu ya. Tapi akhirnya bisa tercapai tujuan komunikasinya. Bisa, Bu, tapi ya gitu, harus tahan tahan emosi, Bu. Harus tarik nafas dulu. Oke, ada yang lain. Harus tahan emosi semua kayaknya ya. Ada yang lain kemarin. Mbak Nisrina, kemarin ada masalah nggak? Ada hambatan nggak? Ketika berkomunikasi, hambatannya apa? Hambatannya susah cari lansia, Bu, saat di Sama sini. kayak Mbak Trisna, akhirnya gimana? Akhirnya pinjam ke keluarga, keluarganya teman gitu. Pinjam re istilahnya ya Allah. Gimana lagi, Bu? Istilahnya pinjam itu loh. Ada masalah nggak kemarin ketika dengan lansia yang tidak kenal? Nggak ada, Bu. Oh, nggak ada. Oke, jadi nanti rencana di bulan Maret insya Allah. Jadi kakak-kakak kelas kalian yang lagi profesi itu akan turun ke keperawatan gerontik profesi. Jadi lokasinya di Hargo Dedali Surabaya. Jadi nanti kita akan jalan-jalan ke sana untuk latihan pengkajian. Asik. Bu, saya mau tanya, Bu. Oke, silakan. Waktu kita berkomunikasi ya, Bu ya. Mm-mm. Apalagi kita itu mayoritas yang orang Jawa ya, Bu. Mm-mm. Lalu saat komunikasi tuh orang tuanya tuh ngajaknya kita tuh berbahasa Jawa gitu, Bu. Mm. Terus kita kan otomatis ngikutin bahasa Jawa juga, Bu. Terus Mm-mm. caranya gitu gimana, Bu? Apa kita harus bahasa Indonesia terus gitu atau mengikuti orangnya gitu, Bu? Oke, ada yang mau menanggapi dari pertanyaannya Mbak Trisna tadi? Atau ada yang punya pengalaman yang sama? Gimana Mbak Pusita? Aku punya pengalaman waktu kerja freelance di klinik itu ya, Bu. Kayak ada pasien lansia gitu. Jadi ngomongnya itu pakai bahasa Jawa. Dan saya mayoritas juga kan nggak seberapa ngerti bahasa Jawa yang halus-halus banget kayak gitu, Bu. Nanti ya kita tinggal mengondisikan aja, kayak jawabnya cuman nggih gitu doang, Bu. Jadi kayak kita ngikutin suaranya lansia kayak gitu, Bu. Oke, berarti mengikuti bahasa yang sering digunakan oleh lansia gitu ya. Oke, ada Ya, yang lain yang punya pengalaman? Mbak Trisna, berarti kita harus mengenali dulu Mbak Trisna. Jadi jangan sampai ketika karena bahasa itu adalah masalah komunikasi umum. Meskipun bukan dengan lansia, misalnya pasien di rumah sakit kita juga perlu tahu dulu bahasa yang dia mengerti apa. Gitu ya. Karena ada beberapa pengalaman, nanti juga ketika kalian di rumah sakit akan kalian temui. Jadi ketika pasien kalian ajak bicara kemudian dia tidak respon, harus dipastikan dulu pasien ini mengerti nggak dengan bahasa yang kita gunakan. Apalagi lansia. Jadi kalau misalnya lansia itu bahasa yang sering digunakan, kita bisa mengikuti, tapi kalau misalnya memang kita terkendala dengan bahasanya, maka disampaikan. Mbak, mohon maaf, saya tidak terlalu bisa bahasa Jawa halus, misalnya. Jadi nanti saya nanyanya campur dengan bahasa Indonesia ya Mbak, gitu. Disampaikan di awal. Oh, iya, Bu. Ya, jadi disampaikan tidak masalah. Kalau masalah bahasa itu masalah umum, di rumah sakit pun juga seperti itu. Jadi kita harus mengenali kalau misalnya kita mau ngomong, kemudian pasien tidak respon, itu harus dipastikan dulu pasiennya ngerti nggak dengan bahasa yang kita pakai. Kemudian pasiennya mendengar apa yang kita sampaikan. Jadi tadi di gangguan pendengaran, apalagi pada lansia itu rawan terjadi gangguan pendengaran. Ya, ada lagi yang ingin didiskusikan?
Tapi kalau misalnya kira-kira kita jalan-jalan ke Panti Werda, oke ya? Siap, Bu. Siap, Oke, Bu. Siap. Bu. Jadi Hati, Bu. nanti oke. Jadi nanti untuk kan kita habis topik 2 tentang komunikasi ini kan kita ada topik 3. Jadi topik 3 itu tentang asuhan keperawatan pada lansia. Nah, untuk simulasi asuhan keperawatannya pengkajiannya nanti kita jalan-jalan ke Panti Werda untuk berkomunikasi, belajar mengkaji. Jadi setelah kita praktek di lab, kita akan belajar mengkaji lansia. Jadi pengkajian keperawatan gerontiknya nanti langsung dengan para lansia yang ada di sana. Iya, Jadi Bu. nanti sekalian bareng dengan kakak-kakak atau setelah kakak-kakak kalian dari keperawatan gerontik. Jadi biar langsung menerapkan bagaimana pengkajian kepada lansia. Jadi nanti kalau pengkajian di panti semuanya kalian belum kenal, gitu ya. Iya, Bu. Oke. Ada lagi yang ingin ditanyakan atau yang ingin didiskusikan? Mas Ahik, mana Mas Ahik? Kok tidak ada suaranya Mas Ahik? Iya, Bu. Oh ya, ada suaranya Mas Ahik. Kemarin yang lansia dengan siapa Mas Ahik komunikasinya? Sama apa itu namanya itu, Bu? Punya neneknya teman saya. Oke, sudah kenal sebelumnya? Belum kenal, Bu. Belum kenal. Ada masalah apa ketika berkomunikasi? Nggak ada masalah sih, Bu. Oke, nggak ada masalah, alhamdulillah. Baik, ada yang ingin didiskusikan lagi? Adik-adik? Insya Allah nggak ada, Bu. Jangan lupa isi absensi di Spada ya, di pertemuan ke-8. Jadi materi hari ini yang saya share juga sudah ada di Spada, di platform Spada yang biasa kita gunakan. Ada yang ingin didiskusikan lagi? Sudah absen semua? Sudah, Bu. Ampun, Bu. Sudah. Ya, Bu. Oke. Materinya juga bisa di-download di situ ya, di Spada. Oke. Ada yang ingin didiskusikan lagi, adik-adik? Aku mau tanya, Bu. Ya, silakan. Yang dikaji kalau lansia itu apa aja, Bu? Pengkajiannya. Iya. Pengkajiannya sama dengan pengkajian ASKEP yang biasa, tapi ada beberapa tambahan. Jadi nanti ketika kita sudah sampai di topik asuhan keperawatan, akan saya share format pengkajian untuk keperawatan gerontik. Jadi kalau misalnya apa yang dikaji sama, ada anamnese, kemudian ada pemeriksaan fisik, sama dengan standar format asuhan keperawatan. Tapi ada tambahan beberapa misalnya seperti pengkajian tingkat kemandirian lansia, ada pengkajian tingkat depresi. Jadi lansia itu dikaji untuk tingkat kemandiriannya karena pada lansia itu ada beberapa keterbatasan karena perubahan fisiologisnya. Jadi nanti untuk daily activity-nya itu apakah lansia tersebut mandiri secara penuh atau perlu bantuan. Nanti di situ ada juga format pengkajiannya. Kalau format pengkajian untuk depan, anamnese, kemudian pemeriksaan fisiknya itu sama. Sama dengan pemeriksaan ASKEP yang biasa kita gunakan di keperawatan yang lain. Tapi tetap ada beberapa tambahan. Jadi beda keperawatan pasti akan ada bedanya di ciri khasnya. Misalnya pada anak ada gangguan ada pengkajian tentang tumbuh kembangnya. Nah, pada lansia juga ada tambahan untuk pengkajian tingkat kemandiriannya dan sebagainya. Tapi kalau standar untuk anamnese, kemudian untuk pemeriksaan fisiknya yang head to toe sama.
Kemudian pola-pola kesehatan sehari-hari itu sama. Jadi nanti nanyanya bawa format nggak apa-apa. Belajar. Tapi dibaca dulu nanti untuk pengkajiannya seperti apa. Jadi ketika nanya, ketika kita komunikasi dengan lansia udah lancar. Jadi apa yang kita tanyakan kita udah tahu poin-poinnya. Jadi ketika nanti misalnya lansianya cerita kemana-mana gitu ya, bisa kita arahkan lagi sesuai dengan apa yang ingin kita tanyakan. Seperti tadi masalah lansia ada dominasi dan sebagainya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Nggak ada? Yang lain? Nggak ada, Bu. Tidak, Bu. Oke. Kalau tidak ada, untuk pertemuan hari ini kita akhiri dulu. Terima kasih atas waktunya. Sehat selalu semuanya. Amin. Ya, protokol kesehatannya jangan sampai kendor. Tetap harus dijaga. Untuk minggu depan, kalau misalnya ada offline, kita bisa offline. Karena untuk semester ini kita bisa selang-seling offline dan online. Oke, terima kasih untuk semuanya. Sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Terima kasih, Bu. wabarakatuh. Terima kasih Assalamualaikum semuanya. warahmatullahi wabarakatuh. Sudah boleh live ya, Bu? Ya, saya end dulu.